3 ayat 16, kita akan sama-sama akan baca satu ayat ini. Kita akan baca bersama-sama dengan hormat. Biarlah kita bangkit berdiri. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Sekali lagi, Natal bukan sekedar kisah bayi yang lahir di palungan. Natal adalah pernyataan kasih Allah kepada manusia. Jadi sekali lagi, bahwa Natal bukan sekedar bicara tentang kisah bayi yang lahir di palungan, tetapi berbicara tentang pernyataan kasih Allah kepada dunia, yaitu kepada seluruh manusia. Dan untuk memahami makna Natal, kita harus bisa melihat kembali awal mula manusia jatuh dan bagaimana Allah merancang akan keselamatan itu. Amin. Next. Nah ini. Next. Karena kita akan lama-lama ya. Manusia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu nanti bisa baca secara keseluruhan di Kejadian pasal yang ketiga. Dan dari oprek yang kita saksikan tadi, kita bisa melihat ya, bahwa ketika dosa masuk ke dalam manusia, dosa membawa kerusakan, merusak hubungan manusia dengan Allah. Yang pada awalnya ada satu keintiman yang begitu baik, di mana Allah suatu saat Dia bisa datang menghampiri manusia, dan Allah bisa berbicara langsung kepada manusia. Ada komunikasi yang baik, ada hubungan yang baik. Tetapi ketika dosa masuk ke dalam manusia, tadi kita saksikan bahwa Adam Hawa mereka mulai ada ketakutan, ada rasa takut ketika Allah datang menghampiri mereka. Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sekali lagi, dosa merusakkan hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, dosa merusakkan hubungan manusia satu dengan yang lain, saling menyalahkan, sehingga membuat Kain dia harus membunuh akan adiknya karena hanya ada rasa iri. Ini semua terjadi karena apa? Karena dosa telah masuk ke dalam manusia. Dan yang ketiga, kutuk dan kematian. Secara rohani manusia telah mati, putus hubungan dengan Allah. Next. Dan masalah besar yang terjadi dalam kehidupan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini persoalan yang sangat besar. Ini persoalan daripada manusia, bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri. Di mana Roma 6:23 dikatakan dengan jelas bahwa sebab upah dosa ialah maut. Semua orang yang berdosa dan yang masih ada di dalam dosa, upahnya adalah maut. Kita di dunia, kita hanya hidup, mungkin sekali. Setelah kematian, saudara perlu sadari bahwa akan ada kehidupan yang kedua. Kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Bagaimanapun manusia mempertahankan hidupnya, menjaga kesehatannya, menjaga dengan baik pola makannya, olahraga dan sebagainya, saudara percayalah bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat kekal di dunia ini. Pada saatnya pasti dia akan mengalami yang namanya kematian. Dan setelah kematian, inilah yang perlu saudara sadari. Ada kehidupan yang kedua. Ada kehidupan yang kedua, dan kehidupan kedua ini adalah kehidupan yang kekal.
Dan seharusnya kehidupan kekal inilah yang harus menjadi perhatian bagi setiap kita. Kalau kita masih ada di dunia ini, kita harus mempersiapkan dengan baik bagaimana kita akan ada di dalam kekekalan. Di sini siapa yang pernah ngontrak rumah, yang masih ngontrak rumah? Haleluya. Saya di Kota Damai, saya sudah pindah-pindah kontrak rumah itu kurang lebih 11-12 kali. Benar, 11-12 kali. 1 sampai 2 tahun sekali mesti pindah, boyongan Pak Bu. Dan saudara tahu nggak? Ketika kita tahu bahwa kita akan pindah tempat, pindah rumah, ya sampai pindah rumah. Mau pindah rumah, ya. Beberapa bulan sebelumnya kita mulai mikirin, ya, mikirin bagaimana kita akan menempati rumah yang baru. Kita mulai mempersiapkan itu, walaupun bukan rumahnya Dewi, tapi kita persiapkan dengan baik, karena kita tahu bahwa saya nggak akan terus di rumah ini, saya akan pindah ke sana, dan di rumah yang baru itulah saya akan mempersiapkan dengan baik. Apalagi kalau mungkin Bapak Ibu punya rumah baru, beli rumah baru, saudara akan mempersiapkan rumah itu dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik sebelum Bapak Ibu akan pindah ke sana. Dan inilah yang ngerinya terjadi dalam kehidupan manusia. Sudah tahu hidup di dunia sementara, sudah tahu bahwa kita akan ada di dalam kekekalan, tetapi apa yang kita lakukan? Seberapa banyak dalam kehidupan manusia yang benar-benar mempersiapkan untuk kekekalan? Tidak banyak. Sekalipun orang Kristen dalam tanda kutip, dia masih hidup di dalam kehidupannya yang lama. Tidak peduli untuk kehidupan yang akan datang. Kita semua tahu, saya percaya kita semua tahu bahwa kita di dunia ini, orang Jawa ngomong, hanya mampir ngombe, hanya sebentar saja. Dan harusnya kekekalan itu yang akan menjadi perhatian di dalam kehidupan kita. Persoalan terbesar dalam kehidupan manusia adalah manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Perbuatan baik maksud saya, ya, perbuatan baik nggak bisa. Upaya manusia melakukan kebaikan dalam kehidupannya, yang namanya tabiat dosa itu masih ada. Kecenderungan setiap orang adalah melakukan apa yang jahat. Mulai memeluk satu agama. Saudara percayalah bahwa tidak ada satu agama apapun yang bisa menyelamatkan, yang akan bisa membawa hidup saudara masuk ke dalam kerajaan surga, termasuk agama Kristen. Kalau kita hanya sekedar agama. Karena untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, bukan agama yang akan membawa kita masuk, tetapi Kristuslah yang akan membawa kita masuk. Firman Tuhan jelas katakan, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita hanya sekedar beragama, ya, hanya akan merubah sedikit kelakuan kita lebih bermoral, saudara percayalah nggak akan bisa membawa kita ada pada keselamatan. Upaya kita nggak akan cukup, upaya kita nggak akan bisa melakukan kebaikan untuk keselamatan, nggak bisa. Dan ingat, firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut, neraka, kematian kekal. Itu yang akan terjadi. Next, kalau sudah demikian, apa yang dibutuhkan manusia? Juru selamat. Kalau kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baik, dengan beragama, dengan hidup yang melakukan kebaikan, bermoral, nggak bisa menyelamatkan kita, maka yang kita butuhkan adalah juru selamat. Manusia butuh juru selamat, bukan sekedar bantuan. Bukan sekedar bantuan, tetapi butuh juru selamat. Dan Yesus datang sebagai juru selamat. Yang percaya katakan amin. Yesus datang sebagai juru selamat. Yesus datang ke dunia. Allah sendiri harus turun ke dunia sebagai juru selamat. Sehingga kepada setiap mereka yang percaya kepadanya,
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita perhatikan beberapa janji Allah atas penebusan. Next. Janji Allah atas penebusan. Ya, yang pertama, janji Allah yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana manusia setelah jatuh ke dalam dosa, janji ini muncul. Janji ini diberitahukan. Allah menyampaikan akan janji ini. Di mana ayat ini dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah janji pertama tentang Mesias. Allah tahu manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia butuh juru selamat. Sejak mulanya, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Bahwa dia mau datang sebagai juru selamat. Inilah janji pertama tentang Mesias itu, bahwa akan lahir dari keturunan perempuan. Di situ menunjuk pada kelahiran dari seorang perawan, dan akan mengalahkan kuasa dosa. Nice. Janji-janji Allah juga disampaikan lewat para pahlawan iman dan juga nabi. Kepada Abraham dikatakan keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Kepada Daud disampaikan bahwa akan datang raja dari keturunannya. Kepada Nabi Yesaya dikatakan anak darah akan mengandung Mesias sebagai raja damai. Kepada Mika juga disampaikan Mesias lahir di Bethlehem. Jadi ada banyak janji-janji Allah yang telah disampaikan kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya, kepada para saksi iman, pahlawan iman, untuk mereka menyerukan kepada manusia, bahwa Allah akan datang sebagai juru selamat. Next. Sehingga kelahiran Yesus merupakan penggenapan daripada janji Allah. Kelahiran Yesus adalah penggenapan janji Allah. Yesus, kita percaya bahwa dia bukan sekedar manusia biasa. Yesus adalah firman Allah, firman yang telah menjadi manusia. Allah sendiri harus turun ke dunia. Kenapa Allah harus turun ke dunia? Kenapa Allah sendiri yang harus turun tangan untuk menyelamatkan manusia? Di awal saya sudah sampaikan, karena manusia memang gak mampu. Berbicara tentang dosa, untuk menghapus dosa, harus ada korban sembelihan. Harus ada darah yang dicurahkan. Oleh karena itulah, sejak daripada mulanya, yang dengan berurusan dengan dosa, manusia selalu mempersembahkan korban sembelihan, mulai dari lembu, kambing, domba. Setiap tahun mereka harus mempersembahkan korban sembelihan itu. Tetapi dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa korban sembelihan tidak bisa menghapuskan dosa. Kalau saya pelajari, jadi korban sembelihan itu sifatnya hanya menutupi dosa, nggak menghapuskan. Kalau menutupi itu bicara bahwa dosa itu tetap ada. Korban lembu, korban kambing nggak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesuslah, anak domba Allah,
yang benar-benar bisa menghapuskan dosa. Untuk itulah Yesus harus turun ke dunia. Kelahiran Yesus ya terjadi secara ajaib, di mana firman Tuhan katakan dalam operet tadi juga kita bisa melihat bahwa Maria ini masih perawan dan dia harus mengandung. Firman Tuhan katakan dia harus mengandung daripada roh Allah dan melahirkan Yesus. Dan di mana dicatat firman Tuhan bahwa Yesus adalah satu pribadi yang tidak berdosa. Yesus Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang tidak berdosa, suci, kudus. Dan inilah yang akan menjadi korban sembelihan, di mana kita percaya, kita tahu bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib, memberikan dirinya sebagai korban tebusan. Amin. Dia telah lahir ke dunia. Next, mengapa Yesus harus lahir? Sekali lagi saya mau sampaikan, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena memang manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Matius 1:21 dikatakan, ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah juru selamat. Yesus akan menyelamatkan umatnya. Yang dikatakan umatnya adalah mereka yang percaya, yang dengan mulut mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang mau mengakui Dia, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan Yesus datang menyelamatkan mereka untuk menjadi penebus yang sempurna. Selanjutnya Ibrani 9:28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Satu kali saja untuk mengorbankan dirinya, untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yang ketiga, mengapa Yesus harus lahir? Untuk menghancurkan kuasa dosa dan maut. 1 Yohanes 3 ayat 8, anak Allah menyatakan diri untuk membinasakan perbuatan iblis. Yang keempat, untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Tadi saya sudah katakan, dosa telah merusakkan hubungan manusia dengan Allah. Yohanes 3:16, kasih yang terbesar telah diberikan kepada manusia. Next, kita akan masuk di sini. Makna Natal bagi orang percaya. Makna Natal bagi orang percaya. Yang pertama, Natal adalah kabar pengharapan. Ada harapan. Melalui Natal kita punya pengharapan. Pengharapan akan apa? Bahwa ketika kita selesai di dunia ini, kita akan memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Dalam kegelapan dunia, Allah memberikan terangnya, dikatakan. Saya tidak pandang bagaimana rusaknya hidup kita. Ya, tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dapat dipulihkan oleh kasih daripada Kristus. Ini adalah makna Natal yang sesungguhnya. Yang kedua, Natal mengingatkan kita bahwa Allah setia pada janjinya. Amin. Dia adalah Allah. Apa yang Dia sudah janjikan pasti digenapi. Sejak ribuan tahun janji akan datangnya Mesias, dan janji itu telah tergenapi. Jika Allah menepati hal sebesar ini, saya percaya Dia pasti juga menepati janji-janjinya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Next. Yang ketiga, makna Natal, ya. Natal mengajak kita hidup di dalam pertobatan. Nah ini, perhatikan satu poin ini. Natal mengajak kita hidup dalam pertobatan.
Yesus lahir untuk menyelamatkan, bukan sekedar untuk dirayakan. Bukan sekedar dirayakan, tetapi Yesus lahir untuk menyelamatkan. Biarlah ini menjadi alasan bagi umat Kristen, bagi orang-orang percaya, kalau dia harus merayakan Natal bersuka cita karena memiliki satu alasan, bahwa di dalam hidupnya dia telah beroleh keselamatan itu. Bahwa Yesus telah menyelamatkan. Dan pertobatan bukan sekedar berhenti dari berbuat jahat. Yang dulu jahat lalu berubah baik, yang dulu suka curi akhirnya nggak suka curi lagi. Nggak cukup seperti itu, Pak Bu. Kalau hanya kita dulu berbuat jahat lalu kita nggak lagi berbuat jahat, kita melakukan kebaikan, dulu nyuri sekarang nggak mau nyuri. Saudara percayalah, sekalipun dulu kita suka nyuri dan sekarang nggak suka nyuri, kita akan tetap masuk neraka. Dulu kita melakukan kejahatan dan sekarang melakukan kebaikan, percayalah kalau itu dasarnya, kita akan tetap masuk neraka. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita dengan hal yang demikian. Jadi pertobatan tidak hanya bicara dulu jahat sekarang baik, dulu suka nyuri sekarang nggak suka nyuri, dulu ngomongnya kotor sekarang nggak kotor. Nggak bicara tentang itu. Bukan hanya itu maksud saya. Tetapi pertobatan itu berbicara tentang apa? Bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mentaati segala kehendaknya. Itulah pertobatan. Kalau sekedar berubah dari baik, dari jahat ke baik dan sebagainya, ada banyak di luar sana orang dunia pun mampu melakukannya. Bukan itu yang akan menyelamatkan manusia, bukan perbuatan baiknya yang akan menyelamatkan manusia, bukan upayanya, tetapi Yesuslah yang akan menjadi juru selamat. Jadi sayang kalau Bapak Ibu tergolong orang-orang yang baik, ya, tetapi Bapak Ibu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sampaikan akan hal ini karena tidak sedikit di dalam hidup orang-orang yang katanya Kristen, tetapi sesungguhnya mereka tidak menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupannya. Mereka hanya ikut-ikutan, tetapi secara pribadi dia tidak menerima Yesus. Orang yang tidak pernah menerima Yesus secara pribadi, hidupnya nggak akan pernah berubah. Tetapi mereka yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya seperti Korintus katakan, di dalam Yesus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam Yesus ada kehidupan yang baru. Di dalam Yesus diberikan roh yang baru untuk kita bisa mentaati Allah, mentaati apa menjadi kehendaknya. Yang keempat, Natal memanggil kita menghadirkan damai bagi sesama. Ini harus dibawa. Setiap orang percaya, orang Kristen harus membawa ini kemanapun boleh ada, kemanapun pergi. Bawalah damai itu kepada sesamamu. Jangan sampai ketika engkau hadir, orang-orang akan mengatakan, awas hati-hati, orang ini datang. Bahaya. Kalau kehadiran saudara membuat orang sudah gak nyaman, bahaya. Natal sesungguhnya akan membuat dalam kehidupanmu, di mana engkau hadir, engkau akan memberikan kesukaan bagi banyak orang. Bahkan kehadiranmu dinantikan. Kok gak teko-teko ya orang ini? Selalu kepengen ada perjumpaan, pengen ketemu, pengen ada komunikasi. Itulah Natal. Bahwa setiap pribadi harus datang membawa damai, membawa pengampunan, membawa kesatuan, membawa kasih. Amin. Siap saudara benar-benar hidup dalam Dia, saudara nggak akan pernah hidup di dalam Dia kalau saudara tidak pernah tahu akan kasih dan pengorbanan Yesus. Hari ini kita bersama-sama telah mendengar bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dinyatakan kepada dunia ini, kepada semua orang. Bahwa Allah sendiri harus turun sebagai juru selamat. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya yang harus saudara ambil adalah terima Yesus secara pribadi di dalam kehidupanmu. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seberapa banyak di tempat ini
yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Gak semua. Gak semua. Masih banyak yang meragukan kasih Tuhan. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu yang mengangkat tanganmu, kalau engkau mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, mengakui Dia sebagai Tuhan, maka ke depan engkau akan menundukkan dirimu dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau Dia adalah Tuhanmu, maka engkau akan tunduk, taat, patuh sepenuhnya kepada Dia dengan apa yang menjadi kehendaknya. Next, bagian yang paling saudara suka, saya percaya Tuhan Yesus memberkati.